Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di serial video Suket Programming. Kali ini kita masuk ke video part 4 dengan topik konsep dasar Suket Programming. Hanya kita kali ini fokus ke klien gitu ya. Baik, untuk mengawali materi, saya akan bahas ulang konsep Suket Programming ya. Sebenarnya ini di video yang part 3 sudah saya bahas, cuman ini saya ulangi lagi. Jadi konsepnya gini, soket itu pasti ada dua, ada soket klien sama soket server ya. Nah, di mana langkah-langkahnya adalah pertama kali soket server akan melakukan inisialisasi dulu ya. Di sisi yang lain, soket klien juga sama, melakukan inisialisasi. Selanjutnya, soket server akan melakukan binding, di mana proses binding ini menyatukan antara IP address dan port server gitu. Lalu setelah itu server akan standby atau mendengarkan gitu ya, atau bahasa Inggrisnya listen. Nah, ini soket server sudah standby jikalau ada soket klien yang melakukan koneksi gitu ya. Habis itu soket klien bisa melakukan koneksi ya, atau mengirimkan koneksi ke server, atau bahasanya adalah connection established gitu. Nah, ketika port dan IP-nya sama, maka server akan menyetujui koneksi tadi, atau istilahnya adalah accept. Nah, begitu accept, maka klien itu bisa mengirimkan data ke server, atau istilahnya request ya. Di server juga tentunya diterima gitu kan, atau receive ya. Nah, setelah menerima data, server akan melakukan sesuatu. Ya, prosesnya tergantung dari server nanti. Kemudian dari hasil proses ini, server akan mengirim balik ke klien, atau istilahnya adalah response gitu. Nah, di klien itu juga terjadi hal yang sama. Begitu menerima data, klien juga akan mengolahnya gitu ya, atau melakukan proses do something lah gitu, proses apa gitu. Nah, proses ini berjalan terus-terusan sampai nanti klien dan server ini menutup koneksinya gitu ya. Nah, fokus materi kita itu akan membahas ke soket kliennya ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Nah, ini program kita yang server ya. Oke, ini kita close saja. Kita buka Visual Studio Code yang baru. Kemudian foldernya kita buka di sini, di program Java ini ya. Tapi kita ke folder klien ini. Lalu kita bikin file baru ya. Di sini kita kasih nama client.java. Seperti ini ya. Seperti biasa kita bikin kelasnya dulu, public class client. Ini harus sama dengan nama filenya ya. Kemudian kita bikin void main. Kemudian kita definisikan modul yang kita pakai, java.net.socket, java.io. Cukup ya, 2 aja. Nah, kemudian di sini kita tambahin ini aja lah keterangan ya. Kita bikin kelas internal ya, my client gitu ya. Kita implement ke runnable, mirip dengan yang server. Lalu di sini kita bikin override-nya. Public void run ini harus kita definisikan ya. Nah, seperti itu. Kalian saya bikin try catch-nya ya. Oke.
ini ya. Dan kalau error saya tampilkan pakai print text trace ini ya. Lalu di sini baru saya definisikan soketnya, variabelnya client soket ya. Kemudian saya definisikan scanner. Ini nanti untuk menerima ketikan dari keyboard ya. Ya gini aja. Kemudian saya kasih keterangan lah ya. Nah, nanti harus ngentri ya. Harus ngentri IP address servernya berapa. Nah, IP address-nya pakai scan next line gitu aja ya. Berarti baca dari keyboard nanti ya. Kemudian apalagi butuh port juga. Cuma di sini saya kasih deskripsi dulu. Nah, ini untuk menampilkan inputan port ya. Nah, port itu harus integer ya. Nah, integer entry-nya apa gini? Pakai next in. Lalu saya new instant ke soket. Ini tinggal IP-nya sama portnya saya ambilkan dari hasil entry tadi ya. Nah, ini baru melakukan sesuatu di sini. Sesuatunya apa ya, nanti kita bikin belakangan ya. Lalu di finally ini kita lengkapi sekalian, kita tambah try catch. Oke, kemudian di dalam try-nya client soket kita tutup. Kemudian nah di mainnya tinggal saya panggil ya. Saya panggil new thread-nya seperti yang server ya, sama kita pakai multi thread. Tinggal gini aja. Ini ada warning ya. Oke, berarti scan-nya kita close juga di sini ya, di dalam try yang sini ya, supaya nggak ada warning. Oke, kita simpan dulu. Lalu di sini saya buatkan file baru. Saya kasih nama handle server.java gitu ya. Modulnya saya import java.net.socket ya. Tidak lupa saya juga butuh java.io. Lalu di sini saya bikin variabel tipenya socket. Saya kasih nama client ya variabelnya. Kemudian saya bikin konstruktor. Nah, konstruktor sama dengan nama kelasnya ya. Nah, saya kasih parameter s, tipenya socket. Nah, kemudian variabel client tadi saya ambilkan dari socket gitu ya. Nah, ini untuk ngirim data ke server ya. Saya bikin void send ini ya. Oke, saya kasih try catch ya. Finalinya juga saya definisikan. Ini saya isi dulu yang ini ya, di try ya. Saya panggil output stream send to server. Nah, kemudian ini saya ambilkan dari client get output stream.
Oke, saya kasih keterangan aja, kirim ke server gitu aja ya, kirim data ke server. Kemudian ini saya panggil pakai write. Nah, saya kasih keterangan gini, halo server gitu aja ya. Oke, saya tambah enter ya. Cuma harus dikonversi ke byte ya, ke biner ya. Kemudian saya tulis lagi, ini yang saya tulis apa ya? Oh, gini aja. Berarti saya nambahi modul ini ya, util ini, yang scanner tadi ya. Oke, scannernya saya definisikan di sini. Biar bisa ngisi dari keyboard ya, maksudnya ya. Lalu saya bikin variabel ya di sini. Scan dot next line. Berarti ini yang diketik adalah string ya. Nah, berarti ini tinggal saya kasih di sini data dot get byte. Sudah, nanti jadi biner ya. Lalu saya tambahi juga bisa ya. Saya tambahi enter aja lah. Enter 2 kali. Saya konversi ke byte juga. Lalu terakhir saya plus gitu ya. Biar kekirim beneran ke server. Ada yang kurang? Oke, kalian saya bikinkan fungsi handle response. Cuma ini ya error ya, karena memang belum kita bikin. Ini scan-nya saya close aja dulu di sini ya. Kliennya juga saya close ya. Baik, kita bikin ini ya, handle response ya. Private void handle response. Saya terus errornya. Oke, saya bikin try catch dulu ya. Nah, saya tampilkan errornya kalau ada error. Lalu di block try saya definisikan buffer reader, sama seperti server yang kemarin ya. Lalu ini saya ambilkan dari ini input stream reader, dimana input stream reader ini ngambilnya dari client get input stream. Nah, ini kan ketika terima data dari server ya. Lalu untuk konversi ke string saya membutuhkan string builder ini ya. Oke, saya bikinkan variabelnya juga namanya lain. Lalu ya tinggal kita looping aja. Jadi selama buffer readernya itu tidak kosong gitu ya, maka itu akan disusun menjadi string. Intinya gitu sih logikanya ini ya. Nah, tinggal saya kasih gini aja ya. Ini balasan dari server, baru datanya dari server saya tampilkan di sini. Itu aja ya. Oke, apalagi yang kurang? Cukup ya. Nah, ini tinggal handle servernya kita panggil dari sini ya.
aja sih parameternya client socket ini ya. Kemudian di sini nah, fungsi sendnya saya kirim. Sudah, saya panggil ya maksudnya ya. Sudah gitu aja. Coba kita tes, kita buka terminal. Jadi kita buka terminal 2 ya. Ini yang server biarin jalan kemarin ya. Kemudian kita buka lagi yang klien yang ini. Kita masuk ke folder program Java, client server, kemudian masuk ke klien. Nah, kayak gini. Lalu kita compile dulu ya, Java client.java. Enter. Udah nggak ada error. Nah, lalu kita jalankan. Pakai Java itu ya. Oke, tinggal kita isi IP address-nya localhost ya. 127.0.1, portnya 8080. Oke, ini kan sudah nyambung ya. Nah, saya ngetik di sini. Nah, kan nyampe ke server ya. Nah, server dikirim balik ke klien kayak gini. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung ke video episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.